akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di dunia. Nah, di sini kita mulai dari proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah. Proses penyebaran Islam di Asia Tengah dimulai pada abad ke-7 Masehi dan dipercepat pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Islam menyebar melalui jalur perdagangan dan interaksi antara pedagang Muslim dan penduduk lokal. Sebelum Islam masuk ke Asia Tengah, penduduk di sana menganut beragam agama seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Mereka sering menjadi korban diskriminasi etis, penindasan, dan pengerangan antar suku, serta dengan pasukan militer dari Cina dan Persia. Islam pertama kali masuk di Asia Tengah pada abad ke-1 Hijriah. Selama masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, Islam luas dari Azerbaijan hingga ke Armenia, Georgia, Khurasan, dan Turkmenistan, dan sebagainya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam merambah ke Uzbekistan setelah sahabatnya itu Al-Ahram bin Amir Al-Ghifari membebaskan Sakdiama. Selanjutnya, kota-kota di Asia Tengah harus berhasil dibebaskan oleh para panglima Islam. Di masa dinasti Umayyah, Islam terus berkembang di Asia Tengah, bahkan sampai Persia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, dan wilayah Kaspia. Kemudian pada era dinasti Abbasiyah, kekuatan Islam semakin kokoh dengan keberadaan dinasti-dinasti kecil di wilayah tersebut. Islam terus menancapkan kekuatannya di Asia Tengah. Namun, peradaban Islam di Asia Tengah mengalami cobaan saat bangsa Mongol datang, yang membawa malapetaka bagi peradaban di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Islam terus berkembang melalui para sufi dan pengikutnya yang menyebar dari Laut Hitam hingga ke Cina. Mungkin itu saja penyebaran Islam dari wilayah Timur Tengah. Kita lanjutkan ke penyebaran Islam di Indonesia. Nah, di sini Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Ketika agama ini pertama masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam yang disebarkan secara damai di sepanjang pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Maluku. Dalam proses ini, Islam tidak hanya diterima sebagai agama baru, tetapi juga mengalami akulturasi dengan budaya lokal yang memungkinkan ajaran Islam untuk berintegrasi dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, proses akulturasi ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Pertama, karena Islam menawarkan konsep kesederhanaan dan kesetaraan yang berada dari struktur sosial yang ada. Hal ini membantu penyebaran Islam berlangsung secara bertahap, namun menyeluruh, menjadikan Islam sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Nusantara. Peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia juga dimainkan oleh para ulama yang balik, khususnya Wali Songo di Pulau Jawa. Wali Songo adalah 9 wali yang dikenal dengan sebagai tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Jawa, yang menggunakan metode dakwah yang inovatif dan sesuai dengan kearifan lokal. Mereka memperkenalkan Islam melalui seni, budaya, dan pendidikan seperti menggunakan wayang, tampang, dan gamelan, hingga masyarakat dapat menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam penyebaran ajaran Islam, tetapi juga mengakar kuat dalam budaya lokal, membuat Islam diterima dengan damai menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Selain Wali Songo, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram, dan Aceh juga memainkan peran strategis dalam perluasan pengaruh Islam melalui kekuatan politik dan sosial dan ekonomi. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan Islam yang mendukung penyebaran agama ini ke seluruh Nusantara dan menjadikannya agama mayoritas yang mengakar kuat di Indonesia hingga saat ini. Ya, mungkin itu saja
penjelasan dari penyebaran Islam di Indonesia, kita akan melanjutkan pemetakan pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Munculnya fenomena paham keislaman yang amat beragam tentunya memiliki latar belakang kemunculannya. Batasan dan ciri-cirinya masing-masing di gerakan pemikiran Islam yang muncul di Indonesia masing-masing mempunyai corak dan wajah yang cukup beragam. Nah, berikut ini ditemukan di antara cocok pemikiran gerakan Islam kontemporer. Yang pertama itu Islam fundamentalis. Istilah Islam fundamentalis dapat dimaknai Islam dalam pemahaman dan prakteknya bertumpu pada hal-hal yang bersifat asasi atau mendasar. Maksudnya pemahaman secara kebahasaan yang demikian ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksudkan Islam fundamentalis adalah gerakan atau paham yang bertumbuh pada ajaran mendasar dalam Islam, terutama berkait dengan rukun Islam dan rukun iman. Mungkin itu saja penjelasan dari Islam fundamentalis. Kita lanjutkan dengan yang kedua, itu Islam non tradisionalis. Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia, sebelum munculnya istilah pemikiran non tradinasionalis adalah munculnya kelompok tradinasionalis. Menurut Abidin Nata, kelompok ini awalnya ditujukan kepada mereka yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kemudian juga ditujukan kepada mereka yang berpegang pada produk pemikiran para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam keilmuan fikih, tafsir, teknologi, tasawuf, tuqha, usul fikih dan lainnya. Baik, di sini kita akan membahas tentang dinamika Islam dalam masa penjajahan. Yang pertama itu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan di tiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Van den Champolen pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putera karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, yang kedua Islam pendidikan Swarau atau Langgar, yang ketiga itu sistem pendidikan pesantren model. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia. Pada babak pertama, pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penyebaran Islam di dunia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.